Halo semuanya, saya Berliani Wulandari Andam dari kelas 10I. Di sini saya akan menjelaskan teori sosiologi yang dikemukakan oleh Bapak Sosiologi Ferdinand Tonis. Ferdinand Tonis lahir pada 26 Juli 1855 di Oldenburg, Schleswig, di sebuah desa utara Jerman. Ia lahir dalam keluarga Lutheran di wilayah pertanian Jerman. Ayahnya, August Ferdinand Tonis, merupakan petani sukses, dan ibunya, Ida Friederika Mau, berasal dari keluarga teolog. Ferdinand Tonis menempuh pendidikannya di Universitas Tübingen sebelum menerima gelar doktor dalam biologi di Universitas Tübingen pada usia 22 tahun. Ferdinand Tonis menjadi profesor di Universitas Kiel pada usia 27 tahun. Ia juga mendirikan Asosiasi Sosiologi Jerman pada tahun 1909 bersama Max Weber dan George Simmel. Ia juga menjabat sebagai Presiden Asosiasi Sosiologi Jerman selama 14 tahun. Ia dipecat karena kritiknya terhadap Nazi. Ia juga menulis karya terkenalnya Gemeinschaft und Gesellschaft, di mana membahas perbedaan antara masyarakat tradisional dan modern. Ferdinand Tonis meninggal pada 9 April di Kiel, Jerman pada usia 80 tahun. Ia meninggalkan warisan intelektual yang signifikan dan lebih dari 900 karya yang terpublikasi. Menurut Ferdinand Tonis, masyarakat merupakan karya ciptaan manusia itu sendiri, seperti yang ditegaskan oleh Tonis dalam kata pembukaan bukunya. Masyarakat bukan organisme yang dihasilkan melalui proses-proses biologis, bukan pula mekanisme yang terdiri dari bagian individual yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan didorong oleh naluri-naluri spontan yang bersifat menentukan bagi manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam paguyuban adalah kesetiaan, rasa kekuatan batin, dan kegotong royongan yang kuat. Dalam sebuah kelompok paguyuban biasanya terbentuk secara spontan dalam jangka waktu yang lama karena terdapat ikatan emosional dan kekeluargaan atau hubungan kedaraan yang sama. Bentuk Gemeinschaft terutama dapat kita jumpai di dalam keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga. Ada 3 tipe paguyuban. Yang pertama, paguyuban karena ikatan darah atau Gemeinschaft by blood, yaitu paguyuban yang merupakan ikatan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan. Contohnya, keluarga dan kelompok kekerabatan. Yang kedua, paguyuban karena tempat atau Gemeinschaft by place, yaitu satu paguyuban yang terdiri atas orang-orang yang berdekatan tempat tinggal sehingga dapat saling tolong-menolong. Contohnya rukun tetangga dan rukun arisan. Yang ketiga, paguyuban karena ikatan pikiran. Tipe paguyuban ini terdiri atas orang-orang yang memiliki jiwa, ideologi, dan pikiran yang sama, walaupun tidak memiliki hubungan darah atau berdekatan tempat tinggalnya. Ciri-ciri paguyuban adalah terdapat hubungan perasaan kasih sayang, terdapat keinginan untuk meningkatkan kebersamaan, juga tidak suka menonjolkan diri, juga selalu memegang teguh pada adat yang lama yang konservatif, juga sifat gotong royong yang kuat, dan hubungan kekeluargaan yang masih kental. Jadi saya akan menjelaskan teori Gesellschaft atau patembayan. Gesellschaft atau patembayan adalah
bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya memiliki hubungan yang sifatnya sementara dan disatukan oleh pemikiran yang sama. Gesellschaft merupakan ikatan lahir yang mempunyai sifat pokok untuk jangka waktu yang lebih pendek, bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran baka, serta strukturnya bersifat lebih mekanis. Bentuk Gesellschaft ini biasanya ada di dalam hubungan perjanjian yang didasarkan pada ikatan timbal balik, misalnya ikatan antara pedagang dan pembeli. Adapun Patenbayan adalah konsep yang merujuk terhadap hubungan anggota masyarakat yang mempunyai ikatan cukup lemah. Seringkali individu saling mengenal norma, nilai, serta sikap menjadi kurang berperan dengan baik. Gesellschaft merupakan logika pasar di mana hubungannya bersifat kontraktual, impersonal, serta sementara atau temporer. Terdapat sedikit bersama dengan Gesellschaft merupakan logika pasar di mana hubungannya bersifat kontraktual, impersonal, serta sementara atau temporer. Terdapat sedikit kesamaan dengan hubungan sosial, sering tumbuh atas tugas-tugas, misalnya membeli produk. Gesellschaft ditandai dengan adanya mobilitas, individualisme, juga pengejaran terhadap kepentingan sendiri, impersonalistis, serta pendekanan kepada kemajuan dibandingkan dengan tradisi. Ciri-ciri Gesellschaft itu tipikal masyarakat modern, tipikal masyarakat urban, tradisi yang lemah, hubungan sosial didominasi atas kompetisi, pembagian kerja yang bersifat kompleks, interaksi sosial yang sifatnya rasional, komposisi masyarakat yang sifatnya heterogen, mengedepankan prinsip efisiensi, sistem kekeluargaan serta kekerabatan yang lemah, juga tindakan sosial yang sesuai dengan komando. Perbedaan utama Gemeinschaft dan Gesellschaft. Yang pertama terdapat pada hubungan. Gemeinschaft memiliki hubungan pribadi yang mendalam, nilai-nilai bersama, serta saling mendukung. Sementara Gesellschaft memiliki hubungan transaksional dan instrumental yang berfokus pada kepentingan individu dan peran fungsional. Juga perbedaan utama antara Gemeinschaft dan Gesellschaft itu terjadi pada tatanan sosial, kontrol sosial, keterikatan rasa, juga pembagian kerja. Oke, sekian dari teori yang saya jelaskan. Terima kasih.